Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Baik, Kak. Kakak mau menyapa dulu. Welcome home. Home sweet home. Bertemu lagi dengan kami di sini. Aku Kak Eka. Aku Kak Marina. Aku Kak Linda dan Kak Putra. Oke. Mari adik-adik, semua sudah siap untuk memuji Tuhan? Semua Siap, duduk Kak. yang manis ya. Semua harus duduk yang manis. Selalu lipat tangannya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu, ya. Oke, yuk kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami kembali lagi untuk ibadah online ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan sukacita untuk setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau mulai ibadah ini, tapi sebelumnya kakak mau ngomong juga satu hal. Setiap adik-adik yang ikut saat ini harus duduk yang manis, lalu boleh nggak sambil tidur-tiduran? Oh, tidak boleh. Nggak boleh. Apalagi tuh kak peraturannya kak. Gak boleh tidur-tiduran. Terus? Gak boleh makan. Dan satu lagi, itu loh kak, main gadget. Jangan main gadget ya. Kita akan ikut sama-sama berdoa. Kita akan ikut sama-sama memuji Tuhan saat ini ya. Oke, siap Kak. Yuk. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Semangat adik-adik semuanya berdiri ya. Sambil tepuk tangan. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to say I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Nah adik-adik, kita sebentar lagi mau dengerin firman Tuhan. Sekarang adik-adik siapkan hati. Kita mau siapkan hati, lipat tangannya, semua duduk yang manis. Kita mau berdoa dulu ya. Kak Eka mau pimpin dalam doa. Ya adik-adik, mari kita bersama dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa, kalau pada hari ini ya Bapa, kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Memberkati ya Bapa, kakak yang akan menceritakan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu atas kakak yang akan bercerita ya Tuhan Yesus. Dan berkati Tuhan setiap telinga kami ya Bapa. Kiranya Tuhan memberikan kami telinga yang baik ya Bapa, sehingga kami Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu ya Bapa lebih baik ya Tuhan.
Terima kasih Roh Kudus kalau pada hari ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. adik-adik, shalom semuanya, welcome adik-adik. Bagaimana kabar kalian adik-adik? Wah, apapun kabar kalian, kita harus tetap bersyukur adik-adik. Karena apa? Karena kita masih bisa hidup pada saat ini adik-adik. Nah, sekarang kakak mau tahu nih adik-adik, siapa yang di sini sudah bersyukur adik-adik? Kalau yang bersyukur boleh angkat tangannya yuk. Nah, kalau yang sudah angkat tangannya maupun yang belum, yuk kita mau berikan senyum buat kanan kiri kita adik-adik. Jangan lupa ucapkan Happy Sunday adik-adik. Karena walaupun kita mungkin tidak beribadah secara fisik, tapi kita percaya adik-adik kita beribadah dalam Tuhan adik-adik. Nah, sekarang kakak mau mencerita tentang Yusuf adik-adik. Siapa yang di sini tahu yang namanya Yusuf adik-adik? Nah, atau kakak mau tanya deh, siapa yang di sini punya teman, punya saudara, atau punya tetangga yang namanya Yusuf adik-adik? Nah, baik yang punya maupun yang enggak, kita mau mendengarkan cerita tentang Yusuf adik-adik. Oke, nah Yusuf ini adalah seorang laki-laki adik-adik. Nah, dalam Alkitab mencatat bahwa Yusuf ini merupakan anak dari Yakub adik-adik. Siapa yang di sini tahu adik-adik? Berapa jumlah saudara atau jumlah anak yang dimiliki oleh Yakub? Kakak mau tahu? Nah, jawabannya ada 12 adik-adik. Dan semuanya itu adalah laki-laki. Nah, dan ternyata Yakub itu punya satu anak kesayangan adik-adik. Anak yang sangat disayangi bernama Yusuf adik-adik. Nah, karena sayangnya Yakub terhadap Yusuf, Yakub memberikan sebuah baju yang indah sekali adik-adik. Baju yang membuat orang lain yang tidak punya iri adik-adik. Siapa yang di sini pernah diberikan orang tuanya satu hal yang indah adik-adik? Mau mainan, mau baju, mau buku, mau alat tulis, mau gadget, kita harus menjaganya dengan baik adik-adik. Nah, Yusuf pun begitu adik-adik. Yusuf senang, nah tapi ternyata kakak-kakaknya tidak suka adik-adik.
karena baju itu hanya diberikan oleh Yusuf, tidak dimiliki oleh kakaknya. Dan hal itu membuat kakaknya memiliki niat yang jahat, niat yang buruk terhadap Yusuf, adik-adik. Nah, suatu kali adik-adik, ketika Yusuf tidur dan bermimpi, siapa yang di sini pernah bermimpi, adik-adik? Nah, Yusuf pun bermimpi, tapi bermimpinya unik, adik-adik. Dia bermimpi suatu hal yang sangat unik. Matahari, bulan, dan bintang itu sujud menyembah dia, adik-adik. Wah, mimpinya aneh ya. Siapa yang di sini pernah punya mimpi, adik-adik? Nah, karena Yusuf menganggap mimpi itu penting, dia menceritakanlah adik-adik kepada kakaknya dan kepada ayahnya. Dan kita tahu, ada yang bisa tebak bagaimana respon kakaknya? Ternyata adik-adik, kakaknya itu menjadi makin benci sama Yusuf. Karena dia berpikir, aku kan seorang kakak, masa aku harus menyembah kamu? Wah, dan itu menimbulkan kebencian yang mendalam, adik-adik. Nah, hati-hati adik-adik, kalau kita membenci atau kita tidak suka sama orang lain, karena itu bisa membuat kita jadi jahat. Dan Tuhan pasti maunya kita jadi anak yang baik, adik-adik. Nah, suatu kali Yusuf diberi tugas, adik-adik, oleh ayahnya. Siapa nama ayahnya, masih ingat gak? Nah, namanya adalah Yakub, adik-adik. Diberi tugas untuk memberi makan adik-adik ke kakaknya. Kakaknya sedang bekerja. Ketika dia pergi, adik-adik, dia ke tempat kakaknya melakukan hal sangat jahat. Dia menarik jubah Yusuf dan dia membuang ke dalam sumur, adik-adik. Bayangkan, adik-adik, sumurnya dibuang ke dalam Yusuf, adik-adik. Yusuf di dalam sumur yang gelap, tidak ada siapa-siapa, dan Yusuf sendirian. Siapa yang di sini pernah dalam situasi seperti itu? Gelap, gak ada siapa-siapa, dan tempat itu tempat yang asing, adik-adik. Kita nggak tahu itu ada binatang apa atau apa, dan itu pasti nggak bagus buat kesehatan kita, dan itu pasti membuat Yusuf takut, adik-adik. Nah, ternyata adik-adik, Yusuf pun melakukan itu, adik-adik. Yusuf pun sedih, adik-adik, karena dia masuk ke dalam gua di dalam sungai itu. Nah, ternyata adik-adik, atas izin Tuhan, tiba-tiba ada pasukan Mesir, dia sedang lewat, adik-adik. Dia melewati dan dia berpapasan bertemu dengan tempat kejadian Yusuf dibuang ke sungai oleh kakaknya, adik-adik. Akhirnya kakaknya mulai berpikir, daripada kita buang ke gua, itu nggak dapat untung buat kita. Mending kita jual Yusuf ke Mesir dan kita akan dapat uang, adik-adik. Nah, uangnya itu bisa mereka gunakan buat keperluan mereka dan membuat menyenangkan hati mereka, adik-adik. Akhirnya adik-adik, mereka pun menarik Yusuf kembali ke dalam sungai dan mereka menjual Yusuf kepada orang Mesir, adik-adik. Wah, Yusuf dijual, adik-adik. Yusuf dimasukkan gua sungai. Terus juga Yusuf juga harus baju kesayangannya diambil, adik-adik. Nah, Yusuf pun akhirnya dibeli, adik-adik, kepada orang Mesir. Nah, adik-adik tahu dia dibeli sebagai apa? Yusuf diberi tugas sebagai seorang budak, adik-adik. Budak itu artinya orang yang harus bekerja dengan sangat keras dengan upah yang sangat kecil, adik-adik. Dan itu pasti kondisi yang nggak enak, adik-adik. Karena Yusuf harus bekerja dengan upah yang sangat sedikit dan dengan sebagai status budak, adik-adik. Nah, akhirnya adik-adik, Yusuf pun dibeli, adik-adik, oleh orang Mesir. Ketika Yusuf dibeli orang Mesir, Yusuf itu adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan, adik-adik. Yusuf itu selalu mencari Tuhan dan Yusuf selalu melakukan hal yang benar dan berkenan di mata Tuhan. Akhirnya adik-adik, Yusuf pun dibawa ke dalam Mesir. Yusuf pun bekerja, adik-adik, dengan baik. Dan dengan penyertaan Tuhan yang sempurna dan pekerjaan Yusuf yang baik, Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir, adik-adik. Siapa yang di sini punya cita-cita, adik-adik? Nah, kalau kita punya cita-cita, kita juga harus berusaha untuk mengejarnya dan mengandalkan Tuhan, adik-adik. Yusuf pun melakukan hal itu, adik-adik, dan itu terjadi. Yusuf menjadi seorang pemimpin di Mesir walaupun dia awalnya budak. Nah, ternyata adik-adik, suatu kali Yusuf difitnah, adik-adik. Yusuf difitnah oleh istri Potifar bahwa ia melakukan hal yang tidak sopan. Padahal itu bukan perbuatan Yusuf, adik-adik. Yusuf tidak pernah melakukan hal itu. Akhirnya adik-adik, Yusuf pun dimasukkan ke dalam penjara, adik-adik. Karena raja dan orang Mesir berpikir bahwa Yusuf telah melakukan hal yang tidak sopan kepada istri Potifar. Nah, di dalam penjara pun Yusuf tetap melakukan hal yang benar, adik-adik. Yusuf bekerja dengan baik dan dia diberkati Tuhan dan dia mampu untuk menafsirkan mimpi, adik-adik. Nah, siapa yang di sini
punya mimpi adik-adik. Pasti kita semua pernah mimpi ya. Dan suatu kali adik-adik, Raja Mesir mimpi adik-adik. Dan mimpi itu membuat dia gelisah. Tapi tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengartikan mimpinya adik-adik. Nah, kegelisahan raja itu ternyata didengar oleh para pengawal di penjara Yusuf adik-adik. Dan para pengawal penjara Yusuf tuh menginformasikan bahwa Yusuf adalah seorang yang mampu untuk penafsir mimpi adik-adik. Nah, akhirnya Yusuf pun dipertemukan adik-adik dengan raja. Nah, Yusuf pun menerjemahkan mimpinya kepada raja. Dan yang artinya adalah, hati-hati karena akan ada musim kelaparan. Sehingga orang Mesir harus menyimpan makanan agar tidak kelaparan, adik-adik. Nah, akhirnya adik-adik, setelah waktu yang ditentukan, hal itu terjadi adik-adik. Ada kelaparan di mana-mana, dan karena mimpi Yusuf, mimpi yang telah diartikan oleh Yusuf, Raja Mesir sudah menyimpan makanan adik-adik. Dia sudah menyimpan makanan, dan sehingga bangsa-bangsa yang kekurangan makanan pun datang ke Mesir untuk meminta makan adik-adik. Dan hal itu pun terjadi dengan daerah keluarga kakak Yusuf adik-adik. Keluarga kakak Yusuf kelaparan, sehingga mereka datang ke Mesir adik-adik. Yang saat itu, negara Mesir yang telah dipimpin oleh Yusuf adik-adik. Nah, ketika bertemu dengan kakaknya pun, Yusuf pun tidak membenci adik-adik. Tapi Yusuf mengasihi kakaknya, dan Yusuf mau mengampuni kakaknya adik-adik. Nah, dan singkat cerita, Yusuf pun mengajak kakaknya untuk tinggal bersama mereka. Nah, dari cerita ini adik-adik kita mau belajar bahwa Tuhan selalu menyertai kita apapun kondisi kita adik-adik. Seperti Yusuf di penjara, di dalam gua sungai, ketika dia difitnah, ketika dia menafsir mimpi, itu juga penyertaan Tuhan. Sama seperti kita adik-adik, bahwa apapun yang terjadi ketika kita lagi ulangan, ketika kita harus beradaptasi karena kita pindah sekolah, atau masuk kelas baru, atau ketika kita harus sendirian, Tuhan menyertai kita adik-adik. Sebagaimana Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan pasti juga menyertai kita adik-adik. Jadi, adik-adik, kakak mau kita semua percaya bahwa dalam kondisi apapun, Tuhan bersama dengan kita. Dan kita harus juga mengandalkan Tuhan adik-adik. Kita juga harus berdoa dan berusaha adik-adik seperti Yusuf. Nah, baik ceritanya sampai di sini adik-adik. Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini Bapa. Bahwa kami sudah belajar dari Yusuf Tuhan. Yusuf adalah seorang tokoh Alkitab yang Kau tunjukkan bagaimana Kau menyertai Yusuf Bapa. Tuhan, kami percaya sebagaimana Kau menyertai Yusuf, Kau juga pasti menyertai kami dengan kasih-Mu yang besar, dengan kasih-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk percaya dan terus berharap serta melakukan bagian yang harus kami lakukan Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah dengar firman Tuhannya luar biasa ya? Luar biasa ya. Nah, kakak mau pesan satu hal, nggak bosan-bosannya. Kalau sudah dengerin firman Tuhan harus menjadi pelaku-pelaku firman. Ya? Oke, Kak. Oke? Dan satu lagi, kita sekarang masih tetap di rumah, adik-adik tetap jaga kesehatan, makan yang cukup, tidur yang cukup, selalu cuci tangan yang bersih, dan selalu berdoa. Ya adik-adik? Oke, kakak-kakak juga? Oke, kami sekarang mau permisi. Oke, bye.